Makanya sekarang ini lagi sekarang ada di Bali itu kan ceritanya dari 19+1 ini Eropa itu berkumpul bahas bagaimana isu tersebut salah satunya. Saya juga nggak diundang ya Pak? Nggak diundang juga. Tapi pada dasarnya adalah ITBMP Podcast. Selamat datang di ITBMP Podcast, teman ngobrol asik dari kampus ITBMP Purbalingga, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Ya, salah satu kampus yang sedang berkembang dengan sangat cepat. Ya, gimana lagi ya? Karena memang program studinya program studi yang memang sangat populer, punya peluang bagus dan tentu saja bisa diraih dengan biaya kuliah yang sangat terjangkau. Oke, pada kesempatan hari ini kita di TBMP Podcast kedatangan teman ngobrol asik yang beneran asik. Mungkin tempo hari juga pernah datang di TBMP Podcast karena waktu itu ngobrolin tentang apa ya Pak? LPBP, Lembaga Pusat Bisnis dan Pelatihan ITBMP Purbalingga. Nah, pada kesempatan hari ini ada teman ngobrol asik bernama Pak Aji Priambodo, Eskom MSI. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Bangkit. Ya, sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat selalu dan semangat selalu. Tapi pada kesempatan hari ini kita nggak bakal ngobrolin soal pelatihan, kita nggak bakal ngobrolin pusat bisnis, kita bakal ngobrolin sesuatu yang belakangan ini sedang jadi obrolan di media sosial, di anak muda, milenial gitu ya, bahkan nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Wah, ini obrolan seperti apa ini? Nah, kita bakal ngobrol dengan Pak Aji yang kebetulan pengampu dosen ekonomi pembangunan di program studi perencanaan wilayah dan kota. Betul sekali. Ini program studi yang lumayan populer kalau di kampus ITBMP dan juga di Jawa Tengah ya Pak ya. Karena biasanya program studi ini ada di berbagai kampus-kampus universitas yang besar. Iya betul. Luar biasa sekali ya. Kalau kau pengen tahu tentang ITBMP, terutama program studi PWK, teman-teman bisa ceklah di YouTube-nya ITBMP, itu ada beberapa penjelasan dari Ketua Prodi Ahmad Amri Nur ya. Nah, Pak Aji. Ya. Kita bakal ngobrol sesuatu yang agak berat ini. Ya. Wah, seberat apa? Berapa kilo nih ceritanya? Kita bakal ngobrol sesuatu yang belakangan ini terus-terusan jadi trending. Di anak muda bahkan. Mungkin trending, dulu kita tidak populer dengan itu, tapi sekarang ini kayaknya 1 tahun terakhir sejak pandemi ini kita ngobrolin yang namanya resesi. Oh gitu, resesi ya. Resesi. Lah, pertama dulu kita pernah mendengar inflasi. Sekarang resesi. Mungkin Pak Haji bisa memberikan cerita ini sebenarnya inflasi, resesi dan hubungannya dengan ekonomi kita itu seperti apa? Kenapa semua orang kemudian menaruh perhatian yang sangat luar biasa terhadap isu ini, Pak? Iya, Saya udah jawab ini. Jadi Bang gini, sebelum kita memahami apa itu resesi ya, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau gross domestic product. Karena pada dasarnya kita ngomong dasarnya dulu ya. Resesi itu istilah yang bisa dikatakan menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut. Ya, jadi dalam pertumbuhan ekonomi itu kan dihitung dari produk domestik bruto, PDB. PDB itu adalah sebuah angka di mana dia bisa semacam bagaimana kondisi perekonomian di suatu wilayah atau negara, disebut dengan produk domestik bruto atau bahasa Inggrisnya adalah gross domestic product. Nah, dalam untuk menghitung ini itu dibagi menjadi 3 kuartal. Kuartal 1 ya Januari sampai 4 bulan pertama 4 gitu bulan, terus 4 bulan kedua dan 4 bulan ketiga. Nah, disebut dengan resesi itu adalah dalam kuartal pertama turun, misalnya dari 5 pertumbuhan 5% turun menjadi 4 di kuartal pertama, terus kuartal kedua turun menjadi 3, turun terus itu berarti disebut dengan resesi. Berturut-turut dalam minimal 2 kuartal. Ya, 2 kuartal. Contoh kasus kemarin saat terjadi pandemi COVID itu memang dalam
kuartal kedua turun minus sampai 5 kita. Iya. Tetapi di kuartal ketiga kita bisa sampai ke minus 3. Berarti ada naik tuh. Oh, meskipun masih negatif. Masih negatif itu tapi sudah masih tumbuh. ada harapan untuk ke depan contohnya. Jadi memang resesi ini memang saya juga melihat di medsos juga memang banyak orang yang khawatir juga. Oke. Lalu sebenarnya gampangnya apa sih gitu kan? Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu tentang PDB, produk domestik bruto. Oke, kalau sudah lah produk domestik bruto dibagi menjadi 3 bagian nanti. Kuartal pertama, Q1, Q2, Q3. Jika Q1, Q2 turun terus, maka kan ini ada apa nih ini kan? Iya. Kok turun terus, nggak naik-naik gitu. Padahal trennya seharusnya walaupun turun ada harapan untuk naik, walaupun merangkak itu ada. Nah, dampaknya apa? Tentu jadi yang pertama pasti banyak ya. Salah satu adalah inflasi. Inflasi adalah dampak salah satunya bisa terjadi resesi itu. Karena perekonomian itu lesu dia. Lesu gitu. Jadi ekonominya semakin menurun, lesu, akibatnya dampaknya misalnya nih yang paling simpel ya, banyak perusahaan yang tutup. Karena nggak bisa lesu sih, nggak ada yang beli. Kan di dalam barang kan ada hukum permintaan penawaran nih. Jika misalnya nggak ada yang minta, penawarannya kan terus menurun. Permintaan turun jadi lesu. Untungnya sedikit nih gampangnya. Nah, sedikit makanya untuk bertahan hidupnya perusahaan itu salah satunya adalah pengurangan pegawai. Pengurangan pegawai, angka pengangguran naik. Angka pengangguran naik, ya otomatis juga perputaran uangnya juga semakin menurun itu. Terutama yang kerja. Dan ada juga yang paling berat adalah salah satunya ini rumah KPR di mana suku bunga ini ngikutin dari suku bunga. Kalau suku bunga naik, dia sudah di PHK, harus KPR cicilannya rumah, gitu ya. Cicilannya bagaimana ini jadi ketakutan gitu kan. Tetapi sebenarnya resesi itu nggak harus di tahun 2023, bisa kapan saja kita. Makanya sekarang ini sekarang ada G20 kan di Bali. Itu kan ceritanya dari 19 plus 1 ini Eropa itu berkumpul bahas bagaimana isu tersebut salah satunya. Saya juga nggak ikut rapat nih jadinya kan. Nggak diundang juga. Tapi pada dasarnya adalah ya kita Indonesia termasuk dalam 20 negara itu dan dia menyumbang 60% PDB secara global. Akibatnya kita punya pengaruh di Indonesia karena kita adalah penduduknya sekitar 5 besar dunia ya. Itu ngaruh walaupun per kapitanya kecil. Karena per kapita kan sama Singapura misalnya, dia emang tinggi karena pendapatan sama jumlah penduduknya lebih tinggi. Kita emang pendapatnya gede, tapi penduduknya banyak ya emang sih. Karena kita punya bonus demografi di situ. Jadi kembali ke tadi, resesi itu sebenarnya adalah alamiah dalam sebuah ekonomi. Mungkin ada yang memprediksikan, cuma prediksi itu bisa aja. Ya ini kita juga bisa berkaca itu hoax atau mungkin itu buat kita wanti-wanti ke depan. Resiko dianalisa dulu. Iya. Biar kita bisa menghadapi itu kan. Iya. Jadi memang kalau kita bicara ekonomi yang lesu mungkin ya kita perlu ada campur tangan pemerintah sih memang. Bagaimana bisa mensuplai itu, bagaimana kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan atau mungkin kebijakan moneter di Bank Sentral Indonesia itu bisa melihat. Dan misalnya kita ngomong inflasi kan. Inflasi berarti penurunan nilai uang. Berarti harganya naik. Karena ini salah satunya bisa terjadi karena resesi. Resesi juga bisa impornya naik, ekspornya berkurang. Nah, terus bagaimana dampaknya nih terhadap kita di daerah ini kan? Ya pasti ada. Pasti ada karena dampaknya sangat bergantung berkaitan dengan ekonomi yang lain. Kalau misalnya kita mencoba menelisik lebih dalam, kan tadi daya beli turun gitu ya. Terus kemudian suku bunga naik gitu kan, pada akhirnya berdampak. Risikonya adalah pengangguran gitu ya. Ini berarti sebenarnya resesi kita sudah alami di pandemi dong kemarin kan. Sebenarnya itu sudah ya. Iya, tapi tidak dianggap karena masih ada harapan untuk naik. Tadi kan ada kenaikan juga walaupun di akhir tahun itu
kita kalau nggak salah -3 gitu kan. Tadinya kan -5 tuh. Oke. Nah, kalau melihat sekarang dengan isu ini sudah jadi konsumsi publik gitu ya. Ya. Orang-orang di grup WA bahkan sudah ngomongin inflasi, resesi dan sejenisnya. Mungkin sesuatu yang tadinya asing nih, tiba-tiba sudah itu. Lah, kalau Pak Haji lihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, kalau secara detail saya kurang tahu nih, Iya. karena itu pengambil kebijakan publik juga terkait di ekonomi. Yang jelas yang pertama kita sudah, ya saya lihat sih kita sebagai tuan rumah di G20 juga punya sumbangsih juga kan, bagaimana terhadap perekonomian dunia. Terkait ngaruh juga kemarin perang Rusia Ukraina ini juga ngaruh terhadap. Itu betul, ekonomi global goncang. Iya itu ya, karena salah satunya adalah terkait bahan bakar minyak itu kan juga berpengaruh. Memang saya sendiri tidak bisa yang jelas pemerintah pasti bereaksi terhadap itu ya, apalagi kita punya menteri yang bagus menurut negara lain gitu ya. Itu kan Bu Sri Mulyani juga harapannya juga ya tentu kita sebagai masyarakat ya hanya bisa berharap pemerintah pasti bisa mengatasi hal ini. Tetapi kita juga jangan pasrah aja. Oh gitu. Ya, karena kita juga punya sejarah di mana kita sebenarnya pernah mengalami krisis yang kita sendiri tidak terasa. Contoh tahun 2008, Mas. 2008 itu krisis dunia itu. Tetapi karena saat 2008 itu kita anggapnya tahunnya kan krisis 98 tuh. Krisis moneter, krisis politik dan sebagainya jadi satu. Lah, Indonesia itu menurut saya sudah terbiasa udah kayak semacam sudah pernah yang lebih berat gitu ya. Lebih berat gitu ya. Jadi sebenarnya sih kayak kemarin kenaikan BBM gitu kan. Ya kenaikan harga karena tadi ada dampak harga minyak per barrel juga naik itu juga. Ya kita juga ya pasti ada yang protes juga, tetapi ya gimana lagi ini kan, itu kebijakan dari pemerintah. Dan tadi saya kembali ke tahun 2008. Saat itu memang Amerika lagi kacau itu. Tetapi saat itu pemerintah kita itu memang lagi kuat. Jadi memang tidak begitu tergantung dari krisis global 2008. Itu masuk dalam kajian perekonomian dunia ya. Nah sekarang bagaimana nih? Ya sebenarnya yang pertama kita bisa melampaui itu kok, asal kita bisa produktif. Kita jangan hanya termakan isu saja ya. Tapi kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk bisa, terutama UMKM gitu kan. Ada globalisasi, kita bisa menjual barang lewat online dan sebagainya. Jadi peluangnya terbuka gitu ya. Tidak lagi seperti yang dulu hanya lokal gitu. Jadi sebenarnya ya bisa dikhawatirkan, tapi jangan terlalu takut ya. Akibatnya nanti berkaitan dengan yang lain sih. Gitu. Ya, jadi tidak serta-merta hanya karena resesi kemudian kita menjadi panik, akhirnya kolaps dan belum tentu juga gitu. Karena pasti sudah ada kebijakan-kebijakan itu. Tadi ada yang menarik nih Pak Haji, yang bagaimana ternyata resesi juga berdampak sampai ke level lokal, ke lingkungan kita, Kabupaten Purbalingga bahkan gitu ya, dan sekitarnya. Karena mungkin ada sebagian orang lah itu resesi kan isu global gitu ya, makro ekonomi gitu. Tapi secara lokal itu sebenarnya bagaimana kalau Pak Haji melihat ini dampaknya yang benar-benar akan terasa di kami itu, di kita itu apa? Kita wong Purbalingga gitu kan, gimana sih jene anak ngaruhe pora gitu kan. Jadi gini, terutama kita Purbalingga itu kan ada kalau nggak salah ada 20-an lebih perusahaan asing itu. PMA. Pernah modal asing di sini. Ya walaupun mereka di sini kan kebanyakan karena upahnya lebih murah daripada di sana juga kan. Nah, kalau terjadi resesi memang resiko juga pengurangan pegawai itu. Yang seperti di media itu. PHK dan sejenisnya itu. Bisa karena memang lagi lesu. Resesi itu lagi lesu aja. Lesu itu karena ya lingkaran dia. Lesu karena nggak ada yang beli karena nggak kerja, dia muter-muter aja itu kan. Ya kan. Nah ini jadi kalau misalnya ya jangan sampai terjadi resesi ya, karena di Purbalingga sendiri data kemarin saya pernah 50.000 tenaga kerja industri besar dan menengah itu di pabrik-pabrik ini ya, tenaga kerja industri. Jadi tentu juga kemarin juga ada nih pabrik baru tuh. Di sebut merek nggak usah sebut merek ya, Victoria di situ kan yang didatangin menteri juga kan. Gitu menteri kan. Ini jadi ceritanya
bisa mengurangi angka pengangguran juga di Purbalingga dengan padat karya seperti itu. Nah, ini juga bisa terjadi ya, harapannya jangan sampai terjadi PHK ya kita ya. Akibatnya di Purbalingga sendiri kan sudah mulai ada hotel yang bintang 4 atau 5 itu kan, dan juga yang dari makanan yang cepat saji itu. Dia lebih bisa melihat ternyata Purbalingga sebenarnya potensi untuk itu, nggak kalah dengan Purwokerto. Lagi pula kafe-kafe juga udah mulai bermunculan, nggak cuma di Purwokerto kota pelajar, tapi di Purbalingga juga anak-anak udah mulai nongkrong nih, udah mereka banyak kafe-kafe baru gitu. Udah mulai ya, udah mulai tumbuh nih. Memang resikonya tadi PHK yang di pabrik-pabrik itu punya potensi gitu kan. Tapi ya kalau kita bisa belajar, memang kita lebih fokus pada UMKM sendiri. Kita fokus pada solusinya apa untuk menghadapi itu. Kalau bisa kita punya usaha sendiri memang. Lebih kecil karena nggak kerja kan, maksudnya lebih bergantung pada usaha sendiri begitu. Jadi riskan bagi yang pegawai pabrik, terus dia ngontrak rumah, nyicil, bunganya tinggi, nggak bisa bayar. Ini jadi ya dampak sosial ekonominya jadi ngaruh ini. Jadi masalah satu kemudian merentet ke yang lain karena memang ini sudah bisa putaran gitu. Iya, begitu. Nah, terus apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian masyarakat, terutama dalam konteks lokal ya? Mungkin sih semoga resesi tidak begitu parah di tahun depan gitu seperti yang dibayangkan banyak orang. Tapi kalau kita harus preventif itu kayak apa, Pak? Seproduktif apa kita harusnya? Apa yuk buka UMKM lagi seperti zaman pandemi kemarin atau seperti apa? Ya, yang pertama memang kita harus yang kita lihat ya, ada peningkatan teknologi, kita juga harus bisa mengikuti itu kan. Yang namanya sekarang saya kemarin beli HP nih, orang itu udah pindah dari yang sewa kios yang lebih tinggi di kota. Saya kemarin, Mas saya mau beli HP, ternyata di rumah dia. Ngapain Mas? Lah tinggi, saya mending di rumah aja. Yang penting kan saya mengandalkan penjualan online. Dia sudah punya akun gitu kan. Dan walaupun saya bisa beli HP itu online, tapi saya pengen datang juga. Ternyata di Purwokerto gitu. Memang yang pertama jelas kita kalau bisa memang meningkatkan UMKM itu. Baik usaha, jadi jangan takut nggak harus di tempat yang ramai. Kita bisa menggunakan media internet untuk bisa promosi itu. Dan itu juga yang kedua adalah ya kalau memang misalnya tempat kita bekerja memang lagi kelihatan goyah, itu juga ada kemungkinan untuk bisa PHK juga. Itu juga harus diperhatikan. Berikutnya ini yang diperhatikan adalah untuk mengambil KPR nih, saya pernah baca. Diperhatikan suku bunganya itu flat atau mungkin ngikutin tinggi suku bunga itu. Jangan sampai suku kita ngambil tinggi gitu ya, goyang gitu kan. Ini juga diperhatikan. Makanya banyak yang investasi ke reksadana, ke emas dan sebagainya. Walaupun saya melihat sih emas juga mulai naik turun nih. Iya, betul. Naik dan turun beberapa periode memang cenderung agak turun kalau emas sekarang. Iya, emang saya lihat di web itu kan, ini emas juga mulai, bukan emas bangkit, bukan nih. Bukan emas aja juga gitu kan. Jadi ya itulah, itu adalah dinamika sosial ekonomi ya. Yang jelas kalau bisa kita ya bisa bergantung pada diri sendiri. Meningkatkan UMKM kita gitu, usaha kita. Berarti memang kalau misalnya kondisinya sekarang adalah kita masih bekerja kepada orang gitu kan, dan kita lebih peka terhadap pertumbuhan tempat kita kerja gitu lebih baik kita mipil-mipil mempunyai ini investasi, kita mempunyai usaha sampingan. Betul. Memang kalau ibarat kolam itu kerannya banyak gitu, nggak cuma dari satu. Jadi untuk ke depan orang yang berinvestasi memang lebih aman ya. Maksudnya untuk menghadapi ketidakpastian ke depan ya. Dan juga kalau bisa kerja ya kerja, tapi kalau bisa ada peluang ya dicoba gitu ya. Jadi banyak keran yang masuk, apalagi kalau pegawai swasta ya. Ini maaf, kalau mungkin di negeri mungkin sudah aman ya, tetapi kalau di perusahaan-perusahaan memang ada yang lebih peluang terdampak itu. Yang paling gampang adalah perusahaannya mulai kolaps tuh, atau mungkin nggak kolaps dia. Kemarin ada salah satu marketplace besar itu
dia pengurangan pegawai, Mas. Iya, efisiensi. Iya, karena ya saya kurang paham itu. Yang jelas mungkin ada dampaknya juga, atau mungkin sudah mempersiapkan lebih baik kan kita punya sistem otomatisasi nih. Iya. Jadi memang sih sistem artificial intelligence itu AI itu tuh bisa nggak perlu banyak pegawai ya. SDM manusia ini bisa terkurangi kan? Bisa, lagi pula ganti juga mesin ini. Iya, ganti mesin ya. Dan itu juga berdampak pengurangan pegawai itu. Jadi ya memang itu sebuah dinamika ekonomi sih, Mas. Oh iya. Berarti memang waspada boleh, Ya. panik jangan. Ya, betul. Karena pada akhirnya kita bisa mencari solusi kan. Mumpung sekarang masih belum berganti tahun, kita masih bisa menyiapkan perencanaan yang lain gitu ya. Ya. Terutama tabungan juga. Memang sekarang masyarakat resah juga ya. Banyak tabungan itu memang biaya tabungan di bank sama bunganya itu banyakkan biayanya. Ya. Emang suku bunga juga berapa? 7% kalau nggak salah ya per tahun ya. Kecuali yang PPR gitu lebih tinggi memang. Ya begitulah. Jadi memang ya saya yakin kok, maksudnya kita memang sudah terlahir terbiasa dengan itu ya. Jadi memang Indonesia memang orangnya lebih kreatif ya. Banyak yang kreatif seperti itu. Dan kita jangan takut lah, kita harus bisa menghadapi isu itu ya. Harapannya sih enggak ya. Harapannya enggak. Ya ada tapi enggak terlalu shock lah, terlalu goyang gitu ya. Kita bisa tetap berdiri kok. Wah, ini obrolan yang sangat menarik sebenarnya. Kalau dianalisa lebih dalam akan sangat banyak sebenarnya dampak-dampak di sekitar kita. Kalau misalnya tadi ngomong daya beli, itu juga berpengaruh banyak gitu ya. Kelihatannya sederhana. Orang tidak bisa beli itu kelihatannya sederhana gitu. Cuma masalah pribadi. Ternyata rentetannya juga sangat luar biasa. Di pandemi kemarin kan orang tidak bisa beli kan dampaknya warung sebelah tidak bisa jualan, warung sebelah gitu. Itu ya. Pemerintah kemarin contohnya sampai PNS diberikan gaji keberapa untuk dihabiskan memang. Karena hanya dari situlah untuk bisa kamu terkasih gaji ke-13, terkasih apa-apa salah satunya untuk bisa dihabiskan untuk mendukung perekonomian di daerahnya itu, maksudnya dibelanjakan begitu. Jadi salah satu pemerintah adalah salah satunya itu. Kita yang dari negara disuruh belanjakan, akibatnya apakah hari raya tuh udah mulai ini kan, udah mulai beli-beli walaupun baru bisa mudik tahun 2022 nih boleh. 2 tahun nggak sholat di tempat mertua saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji, ini obrolannya sangat menarik. Saya yakin ini tidak hanya menarik untuk teman-teman mahasiswa PWK di TBMP, tapi mahasiswa ekonomi ataupun turunannya ini sangat menarik ini. Ternyata di kota kecil ini juga bisa berdampak gitu. Iya, pasti. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Haji atas waktunya ini. Oke, sama-sama sudah main di ITBMP Podcast. Nah, buat teman ngobrol asik dari ITBMP Podcast, jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial ITBMP. Ada banyak, di TikTok ada, di Twitter ada, di Facebook ada, di YouTube ada, di mana-mana ada. Dan jangan lupa untuk kuliah di ITBMP. ITBMP Podcast.